hukum kurban ini adalah sunnah muakkadah. Yang kata para ulama, sunnah muakkadah ini hampir mendekati dengan wajib. Apalagi bagi mereka yang mampu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan. Hakikatnya dua ibadah ini berbeda perintahnya. Karena beda perintah, jadi tidak ada sebab yang berhubungan kemudian dengan akibat dari dua perintah ini. Akikah itu dibebankan tanggung jawabnya kepada orang tua. Berbeda dengan kurban. Kurban itu terbebani oleh dirinya masing-masing. Jadi barang siapa yang belum diakikah oleh orang tuanya dahulu, dan kemudian di bulan Idul Adha nanti dia hendak berkurban dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakannya, maka berkurbanlah. Jadi tidak ada bahasa saya belum akikah lalu batal kurban saya. Tidak. Tidak ada sebab akibat seperti itu. Beda halnya. Kita contohkan dengan wudu dan sholat. Ini adalah sebab akibat. Barang siapa yang tidak berwudu lalu kemudian dia sholat, maka tidak sah sholatnya, karena wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Maka sebab dia tidak berwudu, ada akibat sholatnya menjadi tidak sah. Maka ini ada sebab dan akibat, berbeda dengan akikah dan kurban. Maka bagi yang ingin berkurban di tahun ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan kurban, paling tidak seumur hidup sekali, bahkan mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah dan dimampukan kita dari segi dari materi dan lain sebagainya untuk berkurban setiap tahunnya. Kurban ini sebelum disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah. Ini sudah dilaksanakan oleh Nabi sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dilaksanakan pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Dan yang masyhur betul, yang sering kali kita ambil pelajarannya dari kiai-kiai kita, guru-guru kita mengkisahkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta anaknya Ismail, yang kemudian juga menjadi Nabi Ismail alaihi salam. Kisah ini begitu masyhur dan begitu luar biasa. Inilah hakikat berkurban. Bukan sekedar dia mengorbankan hartanya untuk membeli hewan kurban, akan tetapi lebih daripada itu. Kurban hakikatnya adalah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang tidak punya takwa dalam hatinya lalu kemudian dia mau mengorbankan sebagian hartanya. Tidak mungkin mereka yang tidak punya iman kepada Allah akan ada balasan yang luar biasa dari apa yang dia lakukan itu, lalu kemudian dia mau melaksanakan kurban. Akhirnya begitu banyak orang yang diberikan kemampuan, akan tetapi mereka belum bisa berkurban karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapannya tentunya selain kita diberikan sisi takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita, mudah-mudahan juga kita dimampukan secara materi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban. Inilah kurban yang sesungguhnya, bukan sekedar memotong apa yang kita kurbankan, baik itu dari hewan, domba, kambing, sapi, kerbau, atau bahkan unta kalau ada di sini. Bukan sekedar kita memotong lalu kemudian darahnya menjadi sampai kepada Allah, dagingnya kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dan mereka yang membutuhkan. Bahkan kita yang berkurban juga punya hak dari daging yang kita kurbankan itu. Rasulullah pernah mengambil 1/3 dari hewan kurban beliau, lalu sisanya diberikan kepada orang-orang di sekitar beliau dan diberikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah
lebih baik sedikit bagian kita untuk yang berkurban, apatah lagi kalau seluruh utuh hewan kurban itu kita berikan untuk orang lain seluruhnya. Ini tentunya akan menjadi lebih baik. Maka pada tahun ini, di Idul Adha tahun ini, mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesanggupan untuk berkurban, mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang di dalamnya ada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di tahun ini, mudah-mudahan kita semua dihindari dari segala macam bala, penyakit, musibah dan lain sebagainya melalui Idul Kurban, yang mudah-mudahan dari darah-darah yang mengalir dari hewan-hewan kurban itu mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah dari niat kita, dari keberangkatan kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan segala hajat, segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang berulang tahun seluruhnya di bulan ini, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dijadikan pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.